biasanya Mbak Linda sendiri kalau hold suatu saham untuk trading itu paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama sih Mbak Linda? Sampai untungnya udah dirasa pas, ya udah dilepas. Jadi Oke. nggak ukurannya waktu, tapi ukurannya, price, Mhm mhm. Nah, gitu. kalau bicara sektoral di tengah kondisi yang masih penuh ketidakpastian seperti ini, Mbak Linda sendiri rekomendasinya saham sektor apa nih yang cocok buat trading jangka pendek atau jangka menengah atau mungkin mau investasi jangka panjang? Oke, saya, jadi kalau sektor kan juga pasti berputar terus ya. Jadi Iya, pilihannya ketika kita mau trading jangka pendek atau jangka panjang, boleh kita lihat sektor dan kita harus lihat sektor ini dalam posisi, apa. Jadi, oke. saham-sahamnya dalam posisi uptrend kah, itu yang paling penting dilihat. Jadi kalau misalnya dalam jangka pendek atau jangka panjang, usahakan tetap pilih yang uptrend. Nah, untuk Mhm. jangka pendek, tentu kita perlu, saham yang liquid supaya Mhm bisa mhm. dibeli, besoknya bisa dijual. Jangan hari Mhm. ini bisa dibeli, besoknya nggak bisa dijual, kayak gitu. Lalu kita juga untuk trading, kita pilih range. Jadi ada range-nya, bukan range yang sempit. Karena kalau range-nya sempit, yaitu kapan TP-nya kan susah, range-nya sempit, ya kan? Iya. Kalau Mhm. trading yang panjang, range-nya sempit selama dia uptrend, makin lama kecil-kecil, sehari-hari naiknya cuma dikit, tapi selama dia uptrend, itu nggak masalah. Jadi, yang digarisbawahi adalah uptrend-nya itu. Itu sih untuk Si trading, sahamnya gitu. berapa banyak gitu ya dan apakah, kalau pasar lagi volatil ini perlu nambah koleksi saham juga atau gimana rekomendasinya Mbak Linda? Oke, eee, jawaban pertamanya adalah berapa banyak Mhm. tergantung dengan berapa dana yang kamu punya. Ya Oke. kan? Jadi kalau misalnya kamu punya dananya, 10, ya kamu mungkin bisa tambah 3 satu posisi, 3 saham, berarti sekali masuk 3 3, nah ini sisa. Nah 3 ini Oke. masuknya satu satu satu, kayak gitu. Jadi, kembali lagi, berapa banyak yang kamu mau tambah itu tergantung dengan sisa dana yang kamu punya. Kalau sisanya sedikit, mau nambah berapa, ya kan? Kalau sisanya masih banyak, kita bisa bagi, "Oke, saya masih punya sisa, 10, berarti saya bisa masukin, oke mungkin saya mau, tambah 4." Berarti kan setiap saham kita kasih alokasi 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, kayak gitu. Jadi Mhm kita harus mhm. tahu dulu, dana sisa kita ada berapa, itu dulu aja sih. Oke, terakhir nih Mbak Linda, ini dari tadi kita kan ngomonginnya Ya, untung-untung aja gitu ya, supaya jadi pelajaran juga gitu buat para sobat cuan, yang khususnya yang baru mulai, invest atau trading di saham, Mbak Linda juga punya nggak sih pengalaman rugi dan itu bisa berapa besar? Ada tipsnya nggak buat para, sobat cuan sekalian supaya, bisa lebih betah lagi gitu dan lebih, strateginya tuh lebih maksimal lagi untuk berinvestasi di pasar saham? pastinya saya pernah rugi eksis Mhm, mhm, sebagai pemula ataupun, pas lagi kita ngejalanin trading saat ini pastinya pernah rugi, ya oke, kan? Kalau dulu sebagai pemula kaget gitu, "Oh, kok mhm. saham bisa turun?" Sama kayak teman-teman yang, saat ini ngalami kekagetan, saya pun pernah kaget sampai, nggak berani buka, eee nggak berani Aplikasi. buka online trading, Mhm mhm. buka dikit merah semua kan, tutup lagi, terus, berenang, ngerendam kepala, karena kepala saya bener-bener panas ngeliatin, eee, portofolio saya merah Iya. gitu kan ya. Tapi dengan begitu saya belajar bahwa, dari pelajaran yang itu, untuk menjadi lebih baik, kita harus mengambil satu pelajaran tertentu. Kesalahan apa yang saya buat masa lalu yang Mhm. harus saya petik dan saya pelajari untuk menjadi pelajaran di masa depan agar saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau di masa lalu saya cemplungin 100% dana sehingga saya nggak punya cash, berarti itu jadi pelajaran saya bahwa di Mhm. masa depan jangan dimasukin semua dananya, Oke. sisahin. Ketika nanti ada saham-saham yang cakep pada saat market turun, saya masih punya duit untuk beli, kira-kira gitu. Dan Oke. trading itu adalah proses.
bukan bikin mie instan 5 menit jadi. Trading Mhm itu mhm. untuk bisa berkesinambungan, kita perlu memahami bahwa ini perlu proses, perlu usaha, perlu belajar yang nggak pernah henti. Pasti Betul. yang tadinya kita loss loss loss, pelan-pelan, ada profit profit profit, loss sekali nggak masalah, nanti profit profit, loss lagi nggak masalah. Toh overall-nya nanti jatuh-jatuhnya tetap, profit, kayak gitu. Aduh. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.